Behaving Badly 2014. Ceritakan seorang remaja bernama Rick yang tinggal bersama kedua orang tuanya dan kedua kakaknya nih. Kehidupan keluarga mereka terbilang kurang sehat, di mana sang ibu sangat gemar sekali melakukan pesta. Kemudian kita kembali flashback ke cerita 2 minggu sebelumnya, di mana terlihat Rick dan juga ibunya bersama Lucy sedang berada di dapur saat itu. Kemudian juga terlihat kedua kakak Rick yang bernama Kevin dan yang perempuan bernama Christine. Diketahui jika Christine merupakan seorang penari kafe, sementara ayah Rick yang bernama Joseph merupakan sosok ayah yang kurang bertanggung jawab, di mana juga ia sangat gemar mendua di belakang istrinya tersebut. Rick yang masih sekolah, ia pun juga berusaha untuk mendapatkan uang tambahan. Rick juga bekerja sebagai debt collector untuk seseorang bos di sebuah klub ternama. Ia bernama Jimmy. Saat itu Rick diperintahkan untuk menagih hutang ke salah satu seorang wanita. Ketika Rick datang untuk menagih hutang wanita itu, kemudian ia menyuruhnya untuk masuk terlebih dahulu. Di sana ia disambut baik oleh wanita tersebut. Namun Rick dibuat terkejut saat wanita itu meminta Rick untuk menunjukkan aset berharga miliknya. Rick yang masih tak percaya pun tanpa berpikir panjang langsung memperlihatkannya dan membiarkan wanita itu untuk melahapnya. Setelah selesai, Rick kembali berlari dan berteriak ke rumah temannya yang bernama Billy untuk memberitahu kabar bahagia yang baru ia alami. Namun sesampai di sana yang membuka pintu ternyata ibunya Billy yang bernama Pamela. Pamela memberitahu kalau Billy ada di kamarnya. Rick pun segera berlari menuju kamar Billy. Dan ketika Rick membuka kamar Billy, ternyata dia sedang melakukan senam tuh. Billy sendiri merasa malu karena telah dipergoki senam sendirian oleh si Rick. Dan beberapa saat kemudian Pamela masuk ke kamarnya dan menyuruh Billy untuk membelikan ibunya sebuah minuman. Billy pun segera menuruti perintah ibunya dan meninggalkan Rick di rumah bersama ibunya tuh. Setelah anaknya pergi, agar suasana tidak menjadi canggung, di sini Pamela kemudian mengajak Rick untuk sedikit berolahraga tuh dengan melakukan permainan futsal. Awalnya Rick menolak karena masih malu, namun setelah dihadapkan dengan kedua bola futsal milik si Pamela, Rick pun langsung bersemangat dan melakukan olahraga futsal tersebut. Keesokan harinya Rick pun mulai kepikiran tentang kejadian kemarin yang dilakukan bersama Pamela. Dia sempat berpikir bagaimana jika orang tuanya tahu kalau dia bermain futsal bersama Pamela, karena Pamela sendiri adalah sahabat dekat ibunya. Rick takut ibunya marah besar kalau mengetahui hal itu, dan dia juga takut seandainya Billy tahu tentang kejadian itu. Tentu itu akan membuat persahabatan mereka hancur dengan sangat cepat. Singkat cerita, ketika di sekolah, Rick diajak taruhan sebesar $1.000 oleh temannya untuk jadian dengan seorang gadis bernama Nina, yang merupakan gadis idola para pria di sekolah tersebut. Tanpa berpikir panjang, Rick pun langsung menerima tantangan tersebut, meskipun Rick sendiri tak mengenal Nina. Dan di hari itu juga Rick tak sengaja melihat Nina yang bertengkar dengan pacarnya dan menyebabkan mereka putus. Dari situlah Rick mempunyai kesempatan untuk mendekati Nina, gadis terpopuler di sekolahnya, sekaligus dengan uang $1.000 tuh. Kemudian setelah bel sekolah berdering, Rick pun berusaha untuk kembali bisa berkenalan dengan si Nina. Meskipun satu sekolah, namun mereka belum saling kenal satu sama lain. Ketika Rick mulai mendekati Nina untuk berkenalan, tiba-tiba mantan pacar Rick pun datang dengan muka yang sangat kesal melihat Rick yang mencoba mendekati Nina. Namun perkenalan itu tetap berjalan dengan sangat mulus. Mereka pun akhirnya membuat janji untuk pergi ke acara pemakaman salah satu guru mereka. Namun sialnya di hari itu, ibu Rick mengalami insiden dan membuat mobil ibunya harus dibawa ke bengkel. Hal itu membuat Rick nggak bisa ngedate dengan si Nina. Namun ia tak mau melewatkan momen tersebut bersama Nina. Rick mencoba untuk meminjam mobil kepada Pamela. Di malam itu Rick mendapatkan tugas dari bosnya. Dia harus mampir ke sebuah tempat untuk mengantarkan obat sakit kepala. Tanpa diduga di sana mereka mempergoki ayah Rick dan ayah Billy yang sedang menyewa kupu-kupu untuk bermain bertiga tuh. Merasa tidak suka dengan yang dilakukan oleh orang tuanya, Rick dan Billy pun mengajak orang tua mereka untuk membicarakan masalah ini. Di sini Rick juga sempat memperkenalkan Nina kepada ayahnya. Sang ayah pun meminta untuk membuat perjanjian agar tidak membeberkan masalah ini. Kemudian setelah kejadian itu, Rick pun meminta maaf kepada Nina atas kelakuan ayahnya tersebut. Namun Nina sendiri tidak mempermasalahkan masalah tersebut. Singkat cerita nih, Rick pun mulai menjalani hari-harinya seperti biasa. Dia juga sering main ke rumah Billy untuk memberikan aset berharganya kepada ibu sahabatnya tersebut.
Namun di suatu hari saat Rick dan Billy sedang sekolah, ia meminta izin untuk pulang lebih awal. Namun tiba-tiba kepala sekolah kemudian memanggil mereka. Rick mempunyai rencana untuk menemukan foto-foto siswi yang disimpan di laci kepala sekolah. Kepala sekolah pun kemudian mempersilahkan Rick untuk keluar tuh. Namun dengan catatan dia tidak boleh membeberkan rahasia yang dimiliki oleh kepala sekolah kepada siapapun. Saat pulang sekolah, Rick pun kembali mengajak Nina untuk pergi bersamanya. Dengan senang hati Nina pun menerima tawaran tersebut. Rick pun lalu menghubungi pihak bengkel terkait mobil ibunya yang sedang berada di bengkel. Pihak bengkel pun berkata jika mobil ibunya belum jadi dan mereka bersedia untuk meminjamkan mobil kepada Rick. Kemudian ia pun memilih mobil yang paling mewah di sana. Ketika di perjalanan mereka pun diberhentikan oleh polisi yang kemudian membuat Rick harus dibawa ke kantor polisi. Diketahui jika mobil yang dipakainya adalah milik seorang mafia yang sedang menjadi buronan polisi atas kasus yang membawa dirinya. Rick akhirnya didampingi oleh pengacara dan dibebaskan secara bersyarat. Setelah bebas, Rick pun kemudian mengantar pengacara itu untuk pulang. Namun di tengah perjalanan, pengacara tersebut justru menginginkan aset berharga milik Rick. Awalnya Rick tergiur dengan ajakannya itu. Namun tiba-tiba ia teringat dengan wajah Nina yang begitu cantik. Dan akhirnya ia pun memutuskan untuk menolaknya dan memilih untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Rick pun melihat kakaknya sedang mengadakan pesta bersama dengan temannya. Kemudian Rick dan Billy pun mempunyai rencana untuk mengundang teman-temannya datang ke rumah. Dan tak ketinggalan, Nina juga tersebut hadir dalam pesta tersebut. Dengan segera, Nina pun diajak Rick untuk ke ruangan tertentu. Di saat mereka berdua dan akan memulai sebuah atraksi, tiba-tiba Pamela datang untuk meminta aset berharga milik si Rick. Mengetahui hal itu, Nina pun menjadi marah besar. Dia akhirnya tahu kalau ternyata Rick ini suka memberi asetnya kepada si Pamela. Keadaan pun mulai semakin kacau ketika polisi juga datang dan membubarkan pesta tersebut. Mereka semua yang ada di sana pun dibawa ke kantor polisi, namun tidak dengan Rick. Kemudian keesokan harinya, Rick pun pergi ke kantor polisi untuk menemui Nina. Nina yang masih marah dan menyuruh Rick untuk pergi. Rick pun merasa sangat bersedih dan sangat marah terhadap gadis yang sangat ia cinta itu. Dan saat di rumah, untuk menghilangkan rasa kesedihannya itu, ia pun mencoba untuk melakukan senam sendirian. Singkat cerita, Rick pun pergi ke gereja untuk melakukan pengakuan dosa tuh. Di sana dia mengakui kalau dirinya sudah beberapa kali bermain dan memberikan aset kepada seorang ibu temannya. Sang pendeta yang mendengarnya menjadi marah karena dia juga pernah bermain bersama si Pamela tersebut. Saat Rick tiba di rumah, tiba-tiba Pamela datang dan di sini dia kembali meminta aset berharga milik Rick lagi nih. Namun kali ini Rick bersikap tegas. Dia berkata kepada Pamela kalau dirinya tidak mau lagi melakukan hal tersebut. Dia ingin benar-benar mau bertobat untuk tidak melakukannya lagi. Dengan perasaan kecewa dan berat hati, Pamela pun langsung pergi dari sana. Ricky yang pada akhirnya kalah taruhan dengan temannya karena dia tidak berhasil mendapatkan Nina, akhirnya dia pun datang ke pengacara, yang mana pengacara tersebut pernah membantunya. Rick meminta untuk dirinya diberikan sebuah pekerjaan tuh, agar dirinya bisa membayar hutang $1.000 kepada temannya. Dengan baik hati si pengacara itu pun memberikan Rick pekerjaan dan menjadikannya menjadi asisten pribadi. Singkat cerita, Rick pun bertemu dengan Nina. Ia pun meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan Rick. Ia berkata jika hanya Nina lah gadis yang dia sukai. Nina yang hatinya sudah mulai membaik, ia pun bisa memaafkan Rick. Dia berkata kalau dirinya juga menyukai Rick. Dan akhirnya mereka pun menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Lalu film pun tamat.